terakhir diajak sama bule. Iya. Masih nggak itu? Yang Rencana itu kemarin ada sih rencana tuh. berarti tamat ini balik dulu. Nah, Kayaknya cari pendamping dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi di channel kita Mihrima Official. Dan di video kali ini ada yang spesial nih karena jadi saya nggak sendiri nih. Jadi kita ada kesempatan nih biar bisa bincang-bincang salah satu YouTubers yang fenomenal ya yang ada di India, yaitu Bang Saputra. wis, halo semua subscribernya Bang Raju dan Kak Nisa, sehat-sehat kalian kan? Gimana Bang? Betul. Kalau sekarang kan lagi itu ya, lagi musim lockdown ya di Betul, di, betul. di apa di Aligarh ini. Iya Liga loh. Tapi sekarang kayaknya udah itu ya, udah selesai ya. Udah mulai berkurang lah Bang. Udah mulai Maksudnya Senin sampai Jumat masih kayak biasa, tapi Sabtu Minggu itu ada lockdown siang gitu loh. Kalau maksudnya lockdown dari pagi, pokoknya Sabtu Minggu lockdown lah gitu loh. Berarti Sabtu Minggu lockdown ya? Iya, tapi nggak lockdown total gitu Bang. Maksudnya ya kayak toko-toko aja tutup gitu. Tapi nggak semua toko, ada juga toko yang nakal gitu Bang, buka gitu. Jadi kawan-kawan kita sebenarnya sampai ke sini ke Aligarh ya, dari Delhi ke Aligarh. Sekalian sebenarnya sih mau cobain kangen sama Parata Aligarh yang ada di sana. Ternyata tutup pula. Aduh, tutup pula jadi. Nggak ada lagi opsi yang lain Bang kita. Mungkin kalau kita keliling Bang, kita cari mungkin bisa jadi ada. Tapi mungkin karena ini panas sekali masih terik Bang kan. Main bagus buat konten ini dulu Bang. Baru nanti sore, nah kita keliling Bang. Kayaknya sore nanti tuh mungkin baru kita dapat nanti. Iya. Jadi Bang Putra, kalau di sini kegiatannya itu apa sekarang Bang? Kesibukannya itu selain dari kuliah, konten atau gimana nih? Biasanya memang pasti pagi tuh biasa kuliah Bang ya. Siang baru sore kita konten, baru malam tuh kumpul-kumpul sama kawan-kawan Bang kan. Oke. Saling sharing-sharing. Tapi semenjak ada tesis ya kan, kan udah di akhir tahun nih, maksudnya udah mau tamat dan salah satu syarat tamat tuh wajib buat tesis Bang. Oke. Nah jadi mulai dari pagi, siang, sore, malam tuh tesis terus Bang. Jadi udah jarang lah buat konten. Paling kalau ngupload video-video stok video lama. Oke, berarti udah di stop dulu videonya. Nah, karena udah tahu nih mau tesis nih Bang kan, sebulan atau 2 bulan nggak akan terpegang nih kontennya, udah stop lama. Kemarin sebelumnya buat video banyak, begitu baru nanti upload gitu Bang. Jadi kawan-kawan, Bang Saputra kemarin itu datang ke sini tahun 2019 Bang. 2019 dan kita pertama kali jumpa di mana? Di badminton. Jadi kita dulu di badminton ada namanya Siriport ya. Jadi jumpa lah sama Bang Saputra kemarin ini di sana itu. Kaget juga kan, ada juga orang Medan nyampe di sini jadinya. Enggak penerus gitu. Cuman waktu itu aku masih ingat itu. Kita pas di Siriport itu kan jumpa sama Bang Isan, ada Bang Henry gitu. Nah, mereka kan main itu. Ya, kita kan cerita. Bukan, maksudnya dia cerita. Dan kita itu kan bukan yang profesional badminton. Oh, maksudnya orang itu semua pemain badminton. Jadi kita kan cerita awal lah kan kita. cutu-cutu, maksudnya yang junior nggak bisa main di game, nggak bisa. Terakhir diajak sama bule. Iya. Masih nggak itu? Yang antum semes bule gitu. Iya. Pokoknya anak datang tuh dulu nggak pandai lah badminton. Tapi orang itu lah yang ngajak kita badminton Bang. Iya, yang bule itu kan. Kasih. Bang Putra ini kasih poin sama bule. Cuman satu Bang yang mungkin penasaran ya kan kalau sama Bang Putra ini. Kan waktu itu udah kuliah. Dengar-dengar kan udah kuliah di Indonesia. Satu di Indonesia. Pokoknya udah banyak lah pengalaman di Indonesia. Terus lanjut S2, kenapa milih di Aligarh ini? Kenapa milih di Aligarh Bang ya? Ini pertama nih orang banyak nanya kenapa milih India. Pertama, satu, India itu semuanya ada. Dalam artian, makanya sering dibilang welcome to incredible India Bang. Ya, incredible. Karena betul luar biasa gitu. Baik, ada luar biasa baik dan ada luar biasa buruk gitu Bang kan. Tapi di mana-mana kalau kita mau cari yang baik, mencari yang buruk di mana-mana tuh pasti ada. Bahkan di Mekah sendiri pun kalau mencari yang buruk ya pasti ada gitu Bang kan. Nah, kenapa milih India ini menarik Bang? Karena kita kalau India ini semua ada, baik itu dia kita misalnya aku suka traveling Bang. Ya. Nah, jadi itu kayaknya menarik nih. Kita di India kita udah bisa dapat gurun pasir, udah bisa dapat salju. Ada salju, ada gurun pasir. Nah, jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ke Eropa, nggak perlu ke Amerika, nggak perlu ke Arab Saudi ataupun ke Mesir, tapi udah dapat semuanya gitu Bang kan.
murah lagi ya kan. Dan satu itu pertama bang, traveling. Kedua murah lagi. Biaya pendidikan di India itu tergolong murah, apalagi di sini biaya internet bang. Oh. Internet nih bang nggak bisa dipungkiri bang, murah kali. Maksudnya kita tersiksa di India bang, di Indonesia bang. Di Indonesia ya, kemarin aku balik ke Indonesia itu, baru berapa minggu itu, mungkin lebih dari 500.000 ya untuk internet. Nah kalau di India ini, kalau di Aligarh itu 800 rupiah itu sampai muntah ya. 100.000 udah 2 bulan. Ya, 100.000. 3 GB per hari bebas. Terus ada loh yang paketnya itu yang kayak Airtel ya. Airtel itu kita ngambil paket itu 1 tahun. 1 tahun bang ya. Nah kalau kita hitung per GB itu sekitar 600 rupiah. 600 rupiah 1 GB itu. Apa nggak lancaran konten juga sekaligus. Begitu biaya hidup juga murah bang kan, nggak sulit-sulit amat, maksudnya nggak mahal kali, terjangkau dan kualitas. Jadi banyak orang bilang murah pasti nggak kualitas. Karena kan orang mikir gitu, tapi orang salah. Maksudnya pendidikan dia itu termasuk pendidikan yang top gitu bang kan. Maksudnya kenapa? Dari sisi sistem pembelajaran aja bahasa pengantar mereka udah mencoba bahasa Inggris kan bang. Kita sangat tinggalan jauh lah. Kita Indonesia masih bahasa Indonesia gitu bang kan. Berarti ini kan ngambil S2 ya? Iya betul bang, S2 bang. Ngambil apa bang sini? ILT bang, English Language Teaching. Kalau misalnya di Indonesia itu kayak pendidikan bahasa Inggris lah bang. Jadi guru lah, cikgu lah gitu bang. English Language Teaching. Tapi kalau di Aligarh, English Language Teaching itu, yang guru-gurunya itu yang perfecto itu. Bagus ya bang? Ya maksudnya itu bahasa Inggrisnya itu yang guru-gurunya itu. Karena ngambil situ kan mereka ngajar yang literature juga. Iya betul. Kenal kan sama yang itu agak besar. Kiswar mem itu kenal. Itu masuk tuh ngajar sosiolinguistik dia, Kiswar mem itu paling sangar. Sangar, tapi baik. Itu kalau udah ngajar, aku suka tuh aksennya bang. Iya aksennya. Dia aksen dia kan banyak nih orang India udah profesor sekalipun, tapi aksen tetap aksen India bang. Nah tapi Kiswar mem ini belum profesor tapi masih doktor. Tapi aksen dia udah pas kayak orang Inggris bang. Iya memang kalau dia itu ngajar juga, tapi dia senyum itu jarang gitu. Iya jarang, dia orangnya gini bang. Kalau aku rasa Kiswar mem ini dia agak sok depan kita aja agak agak gitu. Tapi dalam baik kali sebenarnya. Iya kalau kita masuk ke chambernya itu, apa kok? apa yang kurang? Karena memang ya kalau waktu kami ya zaman kami itu tahun 2013 ya. Jadi kalau seumpama kita nanti masuk kelas tiba-tiba dosennya itu lihat ini kurang nangkap atau apa gitu, mereka welcome itu datang ke chambernya itu, mereka senang gitu. Kalau di sini gimana bang? Sama jumpai dosennya itu gampang ya? Iya, itu salah satu yang enaknya mungkin di India ini dosen hampir kayak dari pagi sampai sore ada terus di kampus bang. Paling kalau mereka memang nggak di kampus mereka udah ada pengumuman on leave gitu bang, sampai tanggal berapa. Nah pokoknya kayak mau apapun cerita kita mau kompromi mau diskusi, nah itu enak mudah kali. Dan bahkan kalau misalnya nggak apa mereka pakai telepon nggak apa-apa bang. Jadi mereka itu pasti ngangkat telepon meskipun itu nomor nggak dikenal, maksudnya nomor mahasiswanya itu pasti dia angkat dia, karena dia tahu ini pasti penting makanya dia nelpon gitu bang. Pokoknya respect lah sama dosen-dosennya India. Tapi ini tidak mengesampingkan bahwasanya kita bilang dosen Indonesia tidak baik bang ya. Takut nanti orang mikir gini nih, enggak salah. Benar. Tapi kan kita bicara ini kampus aku, itu yang aku alami dosen yang di Aligarh. Nah kalau aku juga dosen yang di S1 juga tetap sama baik juga gitu bang kan. Seperti itu. Takut nanti orang mikir, berarti kok jelek-jelek di Indonesia. Takutnya gitu bang kan. Sebenarnya kan mau belajar di Indonesia, belajar di India itu sama ya, cuman kan pengalamannya kan beda-beda gitu. Jadi Bangsa Putra Kembar ini menceritakan apa yang ada di Aligarh Muslim University tanpa membanding-bandingkan ada di Indonesia gitu Pak. Karena kalau bicara kebaikan juga dosen S1 juga baik juga kan? Iya baik juga, sama-sama baik gitu ya Bang. Terus waktu kesini kan milihnya di Aligarh gitu. Betul ya? Bang. Itu tahu Aligarh pertama dari mana? Nah itu Aligarh ini kan sebenarnya gini Bang. Kita pelajar namanya tuh di pondok. Nah di pondok kebetulan itu di dalam bahasa reading, kan kita ada belajar bahasa Inggris Bang. Nah kan ada reading text tuh. Nah kebetulan judulnya Aligarh Muslim University Bang. Nah jadi dalam buku bahasa Inggris kami yang di pesantren itu ada yang membahas tentang kampus Aligarh. Di situ awal mula pertama kali kampus Aligarh tahu. Nah Gontor ya? Gontor. Nah jadi kan Rodoh itu di sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Nah itu mengambil dari sistem Gontor karena Rodoh sendiri yang dirikan orang Gontor, dan orang Gontor juga mengambil sistem pendidikan itu ada sebagai itu dari India, Aligarh Muslim University khususnya Bang kan. Makanya sampai ada nama gedung di Gontor itu namanya Aligarh Building.
karena saking apresiasinya lah, respect kepada Aligarh Muslim University seperti itu Bang. Oke. Jadi dulu pas ngambil Aligarh, pas di Aligarh, pas di Indonesia mau kuliah ke Aligarh gitu, Aligarh Muslim. Tapi kemarin nggak mau rencana udah pas baca tuh buku tuh waktu aliyah tuh kan, wah ini ujuk Aligarh nih, Enggak. pengen ke Aligarh. Iya. Nah tapi S1 nggak terrealisasi Bang. Oke. Nah kan ngabdi tuh. Oke. Nah jadi S2-nya lah hari kesempatan gitu. Nah, satu yang kita tanya dulu apa yang ada di pikiran Bang Saputra kemarin dulu. Nah, kan mungkin kalau di Indonesia ya, karena boomingnya film-film India, Oke, Bang. dan juga mungkin di Aligarh gitu. Oh, ini harus kuliah ke India nih. Nah, pada saat sampai di India, pertama kali sampai di India, apa yang itu rasakan? Nah, naas dulu kemarin datang pada musim panas Bang. Oh iya, musim Jadi panas ya? datang pada musim panas dan terkejut ya Bang ya, karena kita rasa panas di Indonesia panas-panasnya itu nggak ada apa-apanya dibanding panasnya di Iya, India. panas India. Tapi kalau kita datang di musim dingin juga gitu, dingin kali. Sedingin-dingin di Indonesia nggak akan disebanding dengan dinginnya di India gitu lah ibaratnya. Nah kebetulan musim panas datang panas sekali Bang. Terkejut dong kan, panas berjaket Bang. Dia kan di pesawat Iyalah, tuh, jaket kan. Sampai di India turun ngambil bagasi keluar panas sekali. Jadi pertama itu kepanasan Bang. First impressionnya. Oke. Jadi yang kedua, nah karena kita masih di New Delhi masih nampak dong kota-kota Ya, megah di- dan sebagainya di- bahkan. ya, kota-kota. Nah pas sampai di Aligarh terkejut dong. Lah kok ini kayak gini? Maksudnya bukan dalam arti menjelekkan ya. Maksudnya bangunannya kan, atau- kita kan sering tuh nengok film India bagus-bagus, hijau AC. Ternyata itu di tempat yang lain. Beda dengan tempat yang aku kunjungi. Ternyata yang aku kunjungi tidak seitu. Nah disitulah mulai ada namanya cross culture Bang ya. Ya, Jadi cross beda nih culture. culture kita sama mereka. Jadi berbeda. Ya kita mesti adaptasi dong. Kita nggak bisa judge mereka juga seperti itu karena mereka mungkin melihat kita juga mungkin aneh nengok kita gitu Bang kan. Nah, makanya mesti saling memahami, saling toleransi seperti itulah Bang. Tapi kan walaupun seperti itu alhamdulillah udah Tetap survive lah Bang ya, di sini survive kan. ya udah 2 tahun juga 2 di tahun. sini dan sebentar lagi kan udah mau ini Mau selesai, insyaallah. Ini tesisnya ini kita doakan ya kawan-kawan ya, Amin. mudah-mudahan nanti tesis dari Bang Saputra kemarin ini nilainya bagus Amin. dan juga cepat selesai gitu. Amin. Dan juga nanti apa namanya itu. Nah, satu Bang, kalau Apa itu? seumpama udah selesai nih tesis ini, Oke, Bang. apa nih rencana ke depan? Rencana itu kemarin ada sih rencana pengen mau lanjut S3 banget. Tapi kemarin diskusi sama orang tua katanya udahlah nggak usah lah katanya. Balik dulu ke Indonesia katanya gitu Bang. Oh, balik dulu. Ya jadi ngikuti aja lah apa kata emak Bang kan. Jadi pun balik aja nanti ke Indonesia, nanti kalau ada rezeki nanti pun diskusi lagi sama orang tua mungkin nanti bisa lah ambil S3 nanti gitu Bang. Seperti. Tapi intinya tamat nih pasti balik dulu Bang. Oke. Oh, berarti tamat ini balik dulu. Nah, Kayaknya cari pendamping dulu. bisa aja Bang ini Bang. Mungkin bisa jadi ya. Mungkin bisa jadi balik lagi ke sini. Jadi buat kawan-kawan Indonesia siap-siap ya. Atau Ampun Bang, ampun. Jadi ini Bang Putra yang terakhir nih, biar Oke, nggak Bang. terlalu panjang ya Bang ya kan. Oke Bang, siap Bang. Nah, kira-kira nih apa nih motivasi ataupun saran lah buat kawan-kawan Indonesia yang mungkin mereka ya pengen lah belajar di India, tapi mereka mungkin melihat oh kadang-kadang kan India masa sih kuno gitu. Apakah kita harus melihat dari sistem satu mata ataupun kan banyak juga yang bagus-bagus seperti itu kan. Ataupun gimana nih sarannya untuk Memang mereka? kalau misalnya ini banyak sih orangnya kena mindsetnya, kena stigma maksudnya India itu mereka pokoknya underestimate lah nih India gitu Bang kan. Sebenarnya salah ya ketika kita itu melihat suatu hal itu, kalau bisa kita lihat jangan dari satu perspektif, maunya banyak pandangan. Kita tanya nih langsung kalau bisa, jangan lihat dari kata orang, tapi lihat daripada orang yang langsung tinggal di situ. Nah, itu dia. Itu apapun ceritanya, mau ini si anu kata ngomong kayak gitu, dia pernah nggak ke India? Iya benar-benar. Karena kebanyakan orang yang bilang-bilang kayak gitu, malah orang nggak pernah ke India Bang. Iya. Emang kan, maksudnya menjudge negatif dan Iya, sebagainya. just negatif tapi dia nggak pernah ke India gitu Iya. ya kan. Padahal kalau dia udah ke India, dia akan terbuka sama kelas, open minded dia. Ternyata seperti ini, seperti itu. Makanya dijamin orang yang udah pernah ke India, nanti ketika dia cerita, dia akan berbeda ceritanya dengan dia sebelum ke India, pasti gitu Iya, Bang. pasti berbeda ya pada saat dia melihat sesuatu ataupun bicara dari orang lain, tapi dia terjun ke sini pasti nanti beda lah itu. Tapi aku dulu sampai sini aku tuh nggak terpikir dulu jorok-jorok itu nggak terpikir dulu. Karena mungkin masih belum dicikopi stigma buruk ya, belum ada stigma Karena buruk. kan waktu itu mungkin belum terlalu itu kan. Iya. belum begitu. Mungkin karena sekarang mungkin. Bang. Iya. Nah,
sampai sini pun ya udah tetap biasa aja gitu. Tapi sebenarnya biasa aja, aman-aman aja. Buktinya Bangsa Putra Kembaran ini. Malah makin gemuk di sini bang. Aku tadi heran ya pas jumpa sama Bangsa Putra Kembaran kan udah 2019 dah jumpa tuh kan. Iya. Makin gemuk ini. Berjaya banget dia di kampus universitas. Dulu datang kurus, krempeng ya kan, karena udah agak bisil perutnya dikit ya. Itu salah satu berkat masalah juga ya. Masuk masalah-masalah ini. Tapi memang kalau kita udah tinggal di India ini pasti ya survive lah kita di sini. Bisa mengikuti lah culture mereka itu. Culture pun hampir beda tipis ya sebenarnya. Mungkin kita pun banyak mengadopsi mungkin dari orang India sih sebenarnya mungkin bang ya kan. Iya, ada juga sih kita yang mengadopsi dari mereka. Makanya kadang-kadang orang orang India itu Indonesia dari Indonesia yang paham itu mereka tahu kita agak sama ya culture walaupun dalam pikiran kita sama dari mananya gitu. Karena ada juga sih sebenarnya samanya. Karena nggak salah dulu Indonesia dipenuhi dengan Hindu dulu bang kan. Makanya mungkin kayak ada hubungan erat gitu. Makanya nama kita itu banyak ngambil dari Sanskrit. Mereka sering pakai bahasa Sanskrit kan. Kita aja nama kita tuh kayak misalnya kayak nama aku sendiri bang. Aku bilang Putra. Kamu Hindu ya katanya. Gitu bang. Putra itu kan Sanskrit itu artinya anak laki-laki san gitu. Iya. Wah seperti itu. Wah menarik mencipta Bang Rajin. Nah jadi buat kawan-kawan semuanya ya. Pertama kita ucapin terima kasih banyak ya sama Bangsa Putra Kembaran ini. Bangsa Putra Kembaran udah mau sharing-sharing kita. Dan buat kalian juga yang pengen daftar ke Aligarh Muslim University, mau berkunjung ke India, nggak usah khawatir lah. Di sini tuh banyak option gitu. Jadi kalian nggak usah mikirin hal yang negatifnya aja, lihat juga mana yang positifnya juga. Oke. Baik kawan-kawan semuanya. Nah, jangan lupa ya untuk kalian semua juga jangan lupa dikepoin juga, dikunjungi juga lah YouTube-nya Bangsa Putra Kembaran dan dukung kita terus dengan cara like dan subscribe. Oke, udah dulu kawan-kawan. Bila itu pokoknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.